Topik bahasan kali ini adalah tentang akar. Dalam hal ini kita mau menyederhanakan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita di matematika, kita ketemu bentuk-bentuk yang katakanlah seperti ini, 2 dibagi sama akar 3, atau 5 akar 3 dibagi sama 7, atau misalnya kita punya 2 dibagi akar 3 plus 1, atau mungkin kita punya min 5 dibagi akar 3 minus 1 ditambah sama akar 2. Ada beberapa bentuk-bentuk yang menurut matematika ini masih kurang sederhana, yaitu adalah bentuk seperti ini, karena dia penyebutnya itu masih dalam bentuk akar. Kalau bentuk seperti ini masih oke, bentuk ini nggak boleh, bentuk yang ini nggak boleh. Jadi tujuannya adalah kita mau bikin supaya penyebutnya itu tidak dalam bentuk akar lagi, namanya adalah merasionalkan. Dan pada saat kita mau merasionalkan, maka kita memanfaatkan sifat-sifat tertentu daripada aljabar, yaitu sifat yang ini. A kuadrat min B kuadrat, kalau misalkan kita faktorin, itu adalah A plus B dan A min B. Jadi sifat ini kita manfaatin untuk mengalihkan akar sekawan. Jadi bentuk ini itu sama dengan bentuk ini itu sama dengan bentuk ini. Jadi kalau misalkan kita kaliin, nanti akan muncul perkalian seperti itu, dan ini hasilnya adalah A min B. Jadi pada saat kita punya bentuk seperti ini, maka dia sudah tidak dalam bentuk akar lagi. Bentuk yang ini asalnya dari rumus ini, A pangkat 3 ditambah sama B pangkat 3. Pada saat di kelas 8 sudah belajar A plus B, A kuadrat minus AB. Jangan lupa ini AB loh ya, bukan 2AB, ditambah sama B kuadrat. Sedangkan bentuk yang ini itu sama dengan bentuk yang ini di kelas 8, yaitu adalah A min B dikaliin dengan A kuadrat plus AB dan plus B kuadrat. Karena kalau misalkan kita kali satu-satu, itu kali itu kali itu, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan yang ini. Jadi akar ini kalau kita lihat, ini akar pangkat 3, ini akar pangkat 3, yang ini akar pangkat 3 dari A kuadrat, ini akar pangkat 3 dari AB, sama-sama tandanya plus ya. Yang ini akar pangkat 3 dari B kuadrat, jadi sama persis. Contohnya, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita buka, kita jabarin, terus kemudian ditambahin lagi pada saat dia tuh siap untuk ditambah. Jadi ada beberapa unsur yang sama, maka kita tambahin. Kita selesaiin dulu yang A. Akar 3 kurangi akar 5, atau nggak usah ditulis, langsung dijabarin aja. Langsung ya. Ini dikuadratin, berarti kita akan mengingat sifat ini. A min B kalau dikuadratin, berarti kan adalah A kuadrat minus 2AB ditambah sama B kuadrat. Kalau kita punya A plus B, hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi, 3 A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ditambah sama sebelahnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti di sini ada beberapa yang bisa ditambah. 3 tambah 5, 8. Ini 3 tambah 5, 8. Berarti hasilnya 16. Terus kemudian yang B, cara menyelesaikannya adalah dikali 1-1. Kita melakukan namanya itu distributif. Akar 2 min akar 3 plus 1. Ini sebenarnya ada cara lain nanti aja. Ini kali ini 2. Ini kali ini minus akar 6. Ini kali ini akar 2, ini kali ini, plus akar 6, terus kemudian ini kali ini, minus 3, terus kemudian ini kali ini, plus akar 3. Jadi kalau misalkan kita sederhanain, akar 6 sama akar 6 bisa dicoret, terus kemudian kita tulisin penjumlahannya. Akar duluan, ada akar 2, akar 3, terus kemudian 2 sama min 3, berarti min 1, itu hasilnya. Atau mungkin ada beberapa orang yang cukup jeli untuk melihat bahwa ada yang merupakan akar sekawan. Kalau kita lihat akar 2 minus akar 3 ditambah sama 1. Jadi kita kaliin ini sama ini, satu paket. Ditulis lagi akar 2 ditambah sama akar 3. Akar 2 minus akar 3. Terus kemudian yang belakang dikaliin langsung dibuka. Akar 2 tambah akar 3. Nah sekarang kalau kita lihat perkaliannya. Nih. Akar A ditambah sama akar B, akar A dikurangi sama akar B, hasilnya A min B. Jadi tinggal depan kali depan, dikurangi belakang kali belakang. Jadi ini dikurangi sama ini. Berarti akar 2 ditambah dengan akar 3 dikurangi sama 1. Hasilnya sama.
Contoh yang lain adalah bentuk kuadrat daripada 3 suku. Ingat kalau misalkan kita punya 3 suku, saya tulis di bawah aja. Kalau 2 suku tadi udah, sekarang kalau 3 suku, kalau kita punya A plus B plus C dikuadratin, berarti hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, ditambah dengan perkalian antara 2 kali AB, 2 kali AC, ditambah sama 2 kali BC. Jadi kalau kita punya 4 sama Y, kurang lebihnya A plus B plus C plus D, ini muncul di kelas 8 sebenarnya. A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat plus D kuadrat plus 2AB plus 2AC plus 2AD plus 2BC plus 2BD plus 2CD. Jadi polanya kurang lebih sama. Jadi caranya adalah tulis soalnya A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat plus 2AB. 2AB berarti 2 kali akar 3 kali akar 2. Berarti 2 akar 6. Ditambah sama, ini udah. Terus kemudian ini kali ini. Cuma cara berpikirnya jangan akar 3 kali akar 6 itu akar 18. Mikirnya kayak gini. Akar 6 itu adalah akar 3 dikali sama akar 2. Jadi pada saat kita kaliin, akar 3 kali akar 3 itu langsung 3. Jadi kalau kita punya akar 3 kali akar 3, jangan berpikir jadi akar 9 terus kemudian baru 3, nggak usah. Karena ini sama, berarti kalau misalkan kita punya akar 7 kali akar 7, hasilnya 7. Kalau kita punya akar 11 kali akar 11, mikirnya langsung 11, nggak usah akar 121 lagi. Jadi, 2 kali itu, berarti kalau misalkan kita tulis 2 dikali 3 dikali sama akar 2. 3-nya ini berasal dari akar 3 kali akar 3 yang sama. Terus kemudian yang terakhir, ini kali ini, nih, akar 2-nya ada yang sama kan? Berarti kita bisa tulis 2 kali 2 kali akar 3. Terus kemudian tambah-tambahin yang bisa ditambahin. 3 kali 2, 3 tambah 2, 5, tambah 6, 11, ditambah sama 2 akar 6, ditambah sama 6 akar 2, terus kemudian ditambah sama 4 akar 3. Udah, cocok? Terus kemudian berikutnya. Contoh nomor 3. Kalau dia punya bentuk yang pecahan, yang dia tuh penyebutnya adalah akar, kita harus kaliin dengan akar sekawan dulu. Jadi, untuk soal nomor A, ini ditulis kali akar sekawan. Akar 75-nya dipecah ya. Terus kemudian kita sederhanain. 5 akar 3, ini dikali sama ini, berarti kita bisa tulisin 3, ini akar 3, dikurangi sama 2 kali 5 kali akar 3. Jadi kalau kita sederhanain, ini 5, 5 akar 3 ditambah sama 5 akar 3, dikurangi sama 10 akar 3. Berarti hasilnya adalah 0. Kemudian untuk soal yang B, sederhanain dulu yang bisa disederhanain. 3 akar 50-nya disederhanain, berarti akar 25 dikali sama akar 2. Terus kemudian akar 32-nya disederhanain. Akar 32 bisa berasal dari akar 16 dikali akar 2. Ditambah 1 per akar 2. Langsung dikali akar sekawannya. Akar 2 per akar 2. Jadi di sini hasilnya adalah ini 5. 3 kali 5 langsung 15 akar 2. Akar 16 itu 4 kali 4 berarti 16 akar 2. Ditambah sama yang penyebutnya ini adalah 2. Berarti akar 2 dibagi 2. Jadi kalau yang ini sama ini kita sederhanain, berarti minus akar 2. Ditambah sama akar 2 per 2, sama ini nyebut. Berarti di sini kita punya 2 akar 2 ditambah sama akar 2. Berarti hasilnya adalah minus akar 2 per 2. Atau kita bisa tulisin jadi min setengah akar 2. Itu sama aja. Contoh berikutnya, kalau kita punya penyebut seperti itu, kita punya 2 pilihan sebenarnya. Dia dikaliin dalam kondisi kuadratnya ditaruh di luar karena atasnya itu adalah 1, atau kita kuadratin langsung. Saya ambil pilihan yang kedua, dikuadratin langsung karena itu kebanyakan orang akan berpikir seperti itu. 2 min akar 3 dikuadratin, jangan lupa A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, A kuadrat, ini A kuadratnya 4, plus 2AB, plus B kuadrat.
Berarti sama dengan yang depan 4 tambah 3, 7, minus 4 akar 3, pembilangnya 1. Terus kemudian yang bagian kedua, 7 ditambah 4 akar 3. Nah, ini secara nggak langsung itu adalah saling akar sekawan. Jadi kita tinggal samain menyebut dengan cara mengalihkan penyebut. 7 min 4 akar 3, 7 ditambah sama 4 akar 3. Untuk bagian pembilangnya 7 plus 4 akar 3, itu untuk bagian depan. Yang bagian belakang 7 min 4 akar 3. Dan ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 14 dibagi sama penyebutnya. Ini A min B sama A plus B. Berarti kita tinggal kaliin depan kali depan dikurangi sama belakang kali belakang. Belakang kali belakang berarti angka dikali sama angka 16. Akar 3 kali akar 3. Berarti adalah 48. Berarti hasilnya adalah 14. 14 dibagi 1. Berarti 14. Contoh berikutnya. Yaitu adalah contoh nomor 5. Caranya adalah kita kaliin dengan akarnya dia 2 kali. Saya butuh ruang di sini, tapi nggak apa-apa lah di sini aja. Yang A 6 dibagi dengan akar 3 dikurangi 1 dengan akar 5 ditambah sama akar 2. Ini nggak ada yang bisa disederhanain. Berarti di sini akar 3 dikurangi 1. Mau pakai minus yang berbeda nggak masalah ya. Ini kan yang saya ganti akar sekawannya kan yang belakang. Ini kan min 1. Ini saya ganti plus 1. Ganti yang depan juga nggak masalah ya. Tapi yang diganti cuma salah satu. Nggak boleh dua-duanya. Maksudnya gini. Saya mau ganti ini yang depan aja. Minus akar 5 plus akar 2. Nah itu boleh. Ya. Yang di atas jangan dikaliin dulu ya, tunggu hasil daripada yang di bawah, siapa tahu ada sesuatu yang bisa dicoret. Yang ini adalah akar 5 plus akar 2 dibagi sama penyebutnya, berarti kita tinggal kaliin ini kali ini. Berarti hasilnya adalah 3 dikurangi 1, terus kemudian yang ini hasilnya adalah minus 5, karena minus akar 5 dikali akar 5 ditambah sama 2. Sederhanain dulu. Akar 3 ditambah sama 1, tetap ditulis sama adanya. Minus akar 5 ditambah sama akar 2. Nunggu posisi dulu daripada yang bawah. Yang ini adalah 2. Terus kemudian yang satunya adalah min 3. Jadi kalau misalkan kita coret, dia muncul min. Minnya saya kasih ke akar 3 ya. Minus akar 3, minus 1, minus akar 5 ditambah dengan akar 2. Nah, baru kita kaliin. Hasilnya adalah ini dikali dengan ini, berarti jadi positif, akar 15. Terus kemudian ini dikali sama ini, berarti minus akar 6. Ini dikali sama ini, berarti jadi positif. Terus kemudian ini dikali sama ini, berarti jadi minus akar 2. Terus kemudian posisinya dibikin bagus, ini udah bagus. Karena yang gede harus ditaruh di depan, ini udah gede, ini lebih kecil. Jawabannya udah cocok. Terus kemudian soal yang B saya tulis di halaman berikutnya. Akar 3 min akar 5 per 2. Akar 3 minus akar 5 per 2 kuadrat. Ya betul. Terus kemudian minus 3 buka kurung. Minus 3 buka kurung. 3 min akar 5 per 2. 3 min akar 5 per 2 tambah 1. Coba cek. Akar 3 min akar 5 per 2. 3 min akar 5 per 2. Ya, cocok. Udah. Terus kemudian baru dikerjain. Dikuadratin dulu. Yang atas. Berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat dibagi sama 2 dikuadratin juga. Berarti 4. Terus kemudian ini dikaliin sama yang atas, 3 dikali sama yang atas doang, berarti 9 minus 3 akar 5 dibagi 2. Terus kemudian ini tambah 1. Jadi penyebutnya harus kita samain nyebut. Pernya per 4. Yang bisa tambahin ya, ini tambahin. Berarti 8 minus 2 akar 15 dikurangi, berarti ini dikali sama 2 ya. Ada minusnya. 2 dikali sama 9 min 3 akar 5
ditambah sama 4. Terus kemudian buka kurung. 8 minus 2 akar 15 dikurangi sama 18 ditambah sama 6 akar 5. Oke. Ditambah sama 4 dibagi sama 4. Yang bisa ditambah. 8 sama 18 min 10 tambah 4 berarti minus 6. Terus kemudian 2 akar 15-nya ditaruh di depan. Terus kemudian 6 akar 5. Karena nggak bisa dibagi sama 4, berarti paling kita bisa faktorin ya. Difaktorin 2-nya. Berarti di sini kita punya min 3 minus akar 15 ditambah sama 3 akar 5 dibagi sama 4. 4-nya bisa kita tulis 2 kali 2, ini bisa dicoret. Berarti min 3 min akar 15 ditambah sama 3 akar 5 dibagi dengan 2. Coba cek. Min 3 akar 15. Min 3 min akar 15 plus 3 akar 5 per 2. Berarti benar ya? Udah cocok? Terus kemudian contoh berikutnya. Ini agak berbeda karena akarnya sukunya ada 3. Akar 2, akar 3, akar 5. Di sini kita punya 2 cara sebenarnya untuk menyelesaikan. Karena di sini kadang-kadang tiap orang akan berbeda pilihan. Jadi di sini saya kasih cara yang satunya. Sekarang coba kita lihat biasanya itu orang akan memilih 2 yang pertama. Jadi di sini kita kelompokinnya kayak gini. 1 dibagi sama akar 2 ditambah sama akar 3 ditambah sama akar 5. Mungkin orang akan melakukan seperti itu. Akar 2 ditambah sama akar 3 berarti kita tulis akar sekawannya min akar 5. Akar 2 ditambah sama akar 3 min akar 5. Jadi kalau misalkan kita kaliin, kita punya A min B dan A plus B di bawah. Jadi yang atas dibuka aja karena dia dikali sama 1. Cara ngaliinnya ini kali ini. Berarti hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat minus 5. Dalam hal ini sama ini bisa dicoret. Jadi kita punya akar 2 ditambah sama akar 3 minus akar 5 dibagi dengan 2 akar 6. Nah dari sini baru dikali dengan akar sekawan lagi. Sekali lagi akar 6 dibagi akar 6. Jadi kalau dia 3 suku, kita harus kaliin dengan akar sekawan 2 kali. Kalau 2 suku, dia cuma 1 kali. Kalau 4 suku, ya berarti dia lebih banyak. Akar 6, ingat ya, itu adalah terdiri dari akar 2 kali akar 3. Jadi pada saat kita kaliin yang pertama, hasilnya adalah 2 akar 3. Pada saat kita kaliin yang kedua, berarti hasilnya adalah 3 akar 2. Karena akar 3 sama akar 3 ada yang sama. Kalau akar 5 sama akar 6 nggak ada yang sama, ya sudah. Ngelihatnya akar 6 juga. Berarti hasilnya adalah akar 30 dibagi ini kali ini berarti 2 kali 6 12. Ada yang bisa disederhanain? Nggak ada. Cocokin hasilnya dan sudah cocok. Itu cara yang pertama. Mungkin ada beberapa orang yang dia akan melakukan cara yang berbeda. Soalnya 1 per akar 2 akar 3 akar 5. 1 per akar 2 ditambah dengan akar 3 ditambah dengan akar 5. Jadi mungkin dia akan melakukan seperti ini. Ini dikelompokin, berarti dia akan melakukan seperti ini. Ini positif akar 5. Karena kita sudah ubah tanda di sini. Di sini akar sekawan dari situ. Jadi salah satu aja. Karena akar 3 sama akar 5 kita sudah kelompokin. Terus kemudian yang atas dibuka. Akar 2 min akar 3 min akar 5 dibagi dengan yang bawah. Yang bawah itu berarti adalah ini kali ini 2 dikurangi sama yang dalamnya ini adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nanti hasilnya adalah yang atas biarin akar 3 minus akar 5. Yang bagian bawah dibuka. Berarti kita punya 2 minus 3 sama 5 itu 8. Dikurangi sama 2 akar 15. Dah? Akar 2 minus akar 3 biarin.
dibagi dengan ini sama ini, hasilnya adalah minus 6. Kita faktorin minusnya. Berarti ada 3 ditambah dengan akar 15. Minus 6, ya toh. Berarti kita tinggal kali akar sekawan. 3 ditambah, bukan ditambah, tapi dikurangi. 3 dikurangi akar 15. Nah, kemudian ini saya stop dulu. Coba kita lihat. Pada saat kita memilih angka tertentu yang kita kelompokin, ini perkalian daripada yang pertama tetap 3 suku, betul. Ini 3 suku kan ya. Pada saat kita salah memilih, maka pada saat kita mengalikan dengan akar sekawan yang kedua, ini masih 2 suku loh. Sedangkan yang tadi, pada saat kita mau ngaliin dengan akar sekawan, maka kita cuma kaliin 1 suku. Jadi bagaimana caranya memilih? Yaitu adalah kita kuadratin dan kita coba lihat siapa yang ditambah hasilnya bisa ngarah ke temennya. Ini kalau misalkan kita kuadratin berarti hasilnya 2. Ini kalau kita kuadratin hasilnya 3. Ini kalau kita kuadratin hasilnya 5. Jadi seharusnya ini sama ini itu ngelawan dia. Karena 2 sama 3 kalau ditambah hasilnya 5. Tapi kadang-kadang ada beberapa soal yang dia itu ditambah hasilnya nggak sama. Misalnya seperti gini. Saya punya akar 2 ditambah sama akar 3 ditambah sama akar 7. Ya berarti terpaksa. Karena ini kalau misalkan dikuadratin kan 2. Ini kalau dikuadratin kan 3. Ini kalau dikuadratin kan 7. Nggak ada yang nyambung. 2 ditambah 7 nggak bisa ke 3. 2 ditambah 3 nggak bisa ke 7. 3 tambah 7 nggak bisa ke 2. Jadi ya terpaksa. Kita mau milih apapun, caranya pasti hasil perkalian yang kedua pasti dengan dua nilai akar. Sama kayak seperti ini. Jadi kita bisa memilih cara yang gampang dan kita bisa memilih cara yang susah tergantung daripada soalnya. Kalau misalkan kita nggak tahu, ya berarti mungkin hasil perkaliannya akan banyak. Hasil perkalian yang banyak itu akan ngefek ke ketelitian biasanya. Jadi biasanya lebih nggak teliti dan hasilnya biasanya lebih salah. Akan ngarahnya ke situ. Nah, jadi di sini saya nggak terusin karena ini kan sama dengan yang ini, cuma tinggal dia tuh harus dikali satu-satu. Jadi kita harus mengalikan ini kali ini kali ini, enggak deh. Yang ini kan dia kan akar sekawan kan, berarti kita sebenarnya tinggal kaliin depan kali depan sama belakang kali belakang. Cuma yang atasnya harus dikali satu-satu. Di sini berarti 3 kali 3, berarti di sini ada 9. Terus kemudian akar 15 sama akar 15 berarti minus 15. Tapi yang atas kan harus ngaliin satu-satu seperti itu. Contoh berikutnya yang 3 suku juga. Coba kita lihat siapa yang bisa dikaliin. Di sini kalau dikuadratin 3, di sini kalau dikuadratin 2, di sini kalau dikuadratin 9. Nah, ini terpaksa. Berarti ini nggak bisa. Jadi kita harus nanti ngaliinnya pasti dia itu 2 akar sekawan juga. Jadi yang kita lakukan akar 2 ditambah sama akar 3 ditambah sama 1. Nggak ada sesuatu yang bisa dicoret, jadi biarin aja. Saya mau kelompokin 2 yang pertama ya. Akar 3 minus akar 2 dikurangi 3. Berarti akar 3 dikurangi akar 2. Ditambah dengan 3. Yang atas dikaliin boleh deh. Yang atas pakai kurung-kurung dulu ya. Akar 2 tambah akar 3. Ditambah dengan 1 dikali dengan akar 3 minus akar 2 ditambah dengan 3 dibagi dengan bawah sama bawah nih. Jadi kita punya 3 min 2 akar 6 ditambah sama 2 dikurangi sama 9. Yang atas kaliin. Ini kali ini akar 6. Berikutnya 2. Berikutnya akar 6, 2, 3 akar 2, oke. Terus kemudian 3, terus berikutnya minus akar 6, berikutnya 3 akar 3, berikutnya adalah akar 3, berikutnya adalah akar 2, ditambah sama 3. Cukup panjang ya. Yang bawahnya 3 tambah 2, 5. 5 dikurangi 9, berarti minus 4. Minus 4, tulis dulu. Minus 4, minus 2 akar 6. Yang atas diseranain angka
akar yang paling gede dulu, akar 6. Akar 6 kita punya akar 6 di sini sama akar 6 di sini. Terus kemudian akar 3, ada pasangan nggak? Akar 3 itu cuma ini doang. Berarti kita punya 4 akar 3. Terus kemudian akar 2 ada siapa ya? Akar 2 ada ini, sama ada ini. Itu akar 2, berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Terus kemudian angka ada siapa ya? Ini tambah ini, berarti 1 ditambah 3, berarti hasilnya 4. Mungkin kita faktorin 2-nya. Kita bisa faktorin 2 atau min 2. Berarti di sini kita punya 2 ditambah sama akar 6. Terus kemudian kita bagi, ini nanti dibagi, jadi kita faktorin 2-nya, berarti kita punya 2 akar 3 ditambah sama akar 2 ditambah sama 2. Nanti ini bisa coret sama ini. Terus yang atas saya tulisin yang itu, minusnya saya tarik ke atas saja. Minus 2 akar 3 minus akar 2 minus 2 dibagi dengan 2 ditambah sama akar 6. Dikali akar sekawan, 2 minus akar 6, 2 minus akar 6. Yang bawah berarti hasilnya adalah 4 dikurangi 6. Yang atas ya kali 1 lagi. Ini kali ini. Min 4 akar 3. Yang berikutnya. Akar 6 jangan lupa akar 2 kali akar 3 ya. Jadi hasilnya adalah positif. 2 kali 3, 6. 6 akar 2. Terus kemudian yang berikutnya yang ini. Dikali sama tetangganya dia. Berarti ini kurang panjang. Itu sama itu. Hasilnya 2 akar 2. Terus kemudian plus 2 akar 3. Terus kemudian min 4. Terus kemudian ditambah dengan 2 akar 6. Mulai dari yang terbesar ya. Akar 6. Nggak ada pasangan, berarti 2 akar 6 aja. 2 akar 6. Penyebutnya min 2. Terus kemudian berikutnya ada akar 3. Akar 3-nya ada di sini. Ada di sini. Berarti min 2 akar 3. Terus kemudian yang akar 2-nya ada 4 akar 2. Angkanya ada min 4. Terus kemudian kita bagi semua sama min 2. Berarti hasilnya adalah minus akar 6, terus kemudian ditambah dengan akar 3, terus kemudian dikurangi dengan 2 akar 2, ditambah dengan 2. Cek. Ya, betul. Sama ya. Contoh berikutnya adalah bentuk ini. Kalau kita punya bentuk akar A misalnya, atau akar B ini, itu nilainya itu paling kecil itu adalah 0, minimum itu adalah 0. Jadi karena nilainya 0, itu hasil daripada akar ini, itu pasti lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0. Nggak mungkin minus. Akar A nilainya pasti positif atau minimal 0, akar B pasti minimal 0 atau positif. Jadi kalau misalkan kita mau nyari rumus yang ini, dia berasal dari, jadi ini beda, yaitu adalah bentuk akar yang di dalamnya itu ada akar lagi. Penurunan rumusnya itu dari sini, kalau misalkan kita punya akar A ditambah sama akar B kuadrat, berarti kan adalah A ditambah 2 kali akar A kali akar B ditambah sama akar B dikuadratin kan. Jadi kalau misalkan kita atur posisi, A sama B-nya dideketin, ini ada 2 kali akar A kali B. Ini, itu nilainya kan positif. Ini kan nilainya positif. Jadi kalau misalkan kita nyari, kalau kita punya X kuadrat sama dengan 16, berarti kan X-nya ada 2 kemungkinan kan, karena dia kuadrat. Kalau kita punya X pangkat 4 sama dengan 16, berarti kan X kan sama dengan plus minus daripada akar pangkat 4 dari 16. Jadi maksudnya plus minus 2. Jadi kalau misalkan di sini itu pangkatnya pangkat genap, itu pasti ada jawaban yang plus minus. Ini pangkat genap, ada jawaban yang plus minus. Tapi kalau misalkan kita di sini akar A ditambah sama akar B, kuadratnya kita ilangin, berarti kan kita punya seperti ini kan. A tambah B ditambah 2 kali akar AB. Ini kan kepecah ada 2 kemungkinan, yaitu adalah akar A ditambah sama akar B itu adalah positif,
akar A tambah B ditambah sama 2 kali akar AB, atau akar A ditambah sama akar B sama dengan minus akar A tambah B ditambah 2 kali akar AB. Yang ini tuh nggak mungkin. TM itu bukan tidak mungkin ya, tapi tidak memenuhi. Atau kalau dalam bahasa Inggris dia tulisannya NA, not applicable. Jadi di sini nggak mungkin karena nilai akar sama akar itu udah pasti positif. Jadi kalau dia ditambah itu nggak mungkin dia itu memberikan angka negatif. Jadi rumus yang kita mau cari itu yang ini. Itu. Dengan cara yang sama, kalau misalkan kita mau nyari akar A dikurangi akar B, di mana A-nya itu lebih besar daripada B, maka kita bisa menuliskan rumusnya adalah akar A dikuadratin A, terus kemudian ada 2 kali akar A kali akar B, ditambah sama B, dan kalau misalkan kita deketin, A sama B dideketin, terus kemudian di sini ada 2 kali akar AB, sehingga pada saat kita mau mencari akar A dikurangi akar B, yang dia itu plus minus, yang minusnya langsung dibuang aja, nggak usah dipakai. Jadi kita akan mendapatkan rumus ini, 2 kali akar AB. Jadi beda di tanda ya, kalau misalkan kita punya di sini itu positif, ini juga positif. Kalau ini di sini kita punya negatif, maka di sini juga negatif. Ini yang depan penjumlahan, yang dalam perkaliannya. Nah, sekarang kita terapin. Rumus, saya tulis di atas, akar daripada A ditambah sama B ditambah 2 kali akar AB, berarti hasilnya adalah akar A ditambah sama akar B. Kalau misalkan kita punya akar daripada A tambah B minus 2 kali akar AB, berarti hasilnya adalah akar A min akar B, di mana A-nya lebih besar daripada B. Jadi sekarang, kita mencari dua bilangan yang kalau dia itu ditambah hasilnya 8 dikali hasilnya 15. Bilangannya sama, maksudnya dua bilangan hasil jumlahnya 8, dua bilangan yang sama dengan yang depan tadi hasilnya 15. Berarti tambah 8 dikurang, kalau bingung nyarinya dari yang plus ya, jangan nyari dari yang kali. 8 itu berasal dari 7 tambah 1. Tapi 7 kali 1 bukan 15 kan, berarti nggak bisa. Terus kemudian 6 sama 2. 6 sama 2 kalau dikalikan 12. Terus kemudian 5 sama 3. 5 sama 3 ditambah 8. 5 dikali sama 3 hasilnya 15. Berarti benar. Jadi hasilnya adalah, kalau misalkan kita punya akar daripada 8 ditambah sama 2 akar 15. Berarti ini bisa disederhanain jadi akar 5 ditambah sama akar 3. Nulisnya kebalik gak masalah karena ini positif. Akar 3 plus akar 5 juga gak masalah. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu, ini saya kasih pembatas saja. Saya mau kerjain di bawahnya, horizontal. Bagaimana kalau misalkan dia itu depannya nggak 2? Karena ini kan mensyaratkan rumusnya depannya 2 kan. Ini 2, ini juga 2. Nah, bagaimana kalau misalkan ini 3. 28 itu bisa berasal dari 4 dikali 7. Jadi caranya adalah 4-nya dikeluarin ya, terus kemudian 3-nya dimasukin ke dalam akar. Jadi kalau misalkan 3-nya dimasukin ke dalam akar, di sini 4-nya dikeluarin. 4-nya dikeluarin berarti akar 4 keluar, berarti hasilnya 2 dong. 3 kalau dia dimasukin, berarti dia nanti akan jadi 3 kuadrat. Karena akar dari 3 kuadrat kan 3. Nah, terus kemudian disederhanain kayak gitu. 16 ditambah sama 2 akar, ini berarti 9 kali 7, 63. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau misalkan ditambah hasilnya 16, kalau dikali hasilnya 63. 9 sama 7 juga kan ya? 9 sama 7, atau sebenarnya 9-nya itu langsung diganti, nggak usah mikir akar 9. Nggak usah nulis lagi akar 9. Terus kemudian yang C, bagaimana kalau misalkan dia itu bentuknya pecahan? Ya kita bikin supaya dia nggak pecahan. Ini kan di sini kan ada akar 3. Jadi di sini kita tambahkan angka agar supaya dia, ini kan 1. Berarti kita bisa tulis dong 4/4. Terus kemudian baru kita tulis penyederhananya. 13, ini kan harusnya ada 2-nya. Akar 3, ini dibagi akar 4. Nanti di akar sendiri-sendiri, akar atas sendiri, akar bawah sendiri, 2-nya yang ini itu masukin ke dalam. Jadi kalau misalkan kita masukin ke dalam dan dia itu ditulis, hasilnya adalah 2 masukin ke dalam kan jadi 4. 4 kali 3, 12. Yang bawahnya kan akar 4. Tulis dulu deh, akar 4. Berarti di sini yang atas kita cari tahu dua bilangan yang kalau ditambah hasilnya 13, dikali hasilnya 12. Berarti kan 12 sama 1 kan? Tapi jangan lupa di sini minus ya. Jadi yang gede dikurangi yang sama yang kecil.
akar 12 itu kita bisa tulis 2 akar 3 dikurangi 1, akar 1 diganti aja. Nah, ini penyebutnya kan sudah nggak dalam bentuk akar lagi, jadi nggak masalah. Per 2. Nggak usah dibagi karena yang ini nggak bisa dibagi sama 2. Terus kemudian yang D. Yang D, di situ nggak ada 2-nya, jadi kita tambahkan 2. 6 minus akar 35. Jadi kalau misalkan kita tambahin, karena di sini 1, kita ganti, ada 2-nya. 6 dikurangi 2 per 2, akar 35. Terus kemudian 6-nya ini disamain nyebut. Jadi disamain nyebut per 2 juga. Akarnya sampai bawah ya. Berarti di sini 12 minus 2 akar 35. Terus kemudian di akar sendiri-sendiri. Atas di akar sendiri, yang bawah di akar sendiri. Yang bawah berarti ada akar 2 ya. Yang atas di akar sendiri, 12 min 2 akar 35. Terus kemudian kita cari 2 bilangan yang kalau ditambah hasilnya 12 dan dikali hasilnya 35. Berarti adalah 7 sama 5 kan ya? Akar 7 minus sama akar 5, yang gede di depan, yang kecil di belakang. Terus kemudian dia harus dikali sama akar sekawan karena penyebutnya dia masih dalam bentuk akar. Akar 2 kali akar 2 setengah, terus kemudian akar 7 dikali akar 2, berarti kita akan mendapatkan akar 14. Akar 5 dikali akar 2, kita bisa mendapatkan akar 10. Contoh berikutnya, lebih susah dikit. Jadi kita harus sederhanain dulu yang bisa disederhanain. Akar 45 kan bisa disederhanain. Akar 45 berarti kan akar 9 kali akar 5. Akar 9 kan 3. 3 akar 5. Akar 27 disederhanain. Akar 27 kan akar 9 kali akar 3. Akar 9 kali akar 3. Dibagi. Yang bawah langsung diganti dong. Cari 2 bilangan yang dia tuh ditambah hasilnya 8 dikali hasilnya 15. Berarti 5 sama 3 dong. 5 sama akar 3. Jangan lupa dua-duanya akar ya. Terus kemudian yang ini berarti kan harus dikali sama akar sekawan. Jadi kita punya 7 min 4 akar 3 dibagi dengan 7 plus 4 akar 3 dikali sama akar sekawan langsung ya. 7 minus 4 akar 3 dibagi dengan 7 minus 4 akar 3. Terus kemudian yang 168 disederhanain juga. 168 dibagi akar 3 dikali akar sekawan langsung karena dia penyebutnya itu dalam bentuk akar. Yang atas difaktorin. Akar 5 ditambah sama akar 3, soalnya dia nyambung sama yang bawah. Akar 5 plus akar 3, dan nanti bisa dicoret. Terus kemudian yang atas kali biasa ya. A min B dikali A min B, berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Plus, berarti dalam hal ini angka sama angka, akar 3 sama akar 3. Angka sama angka 16 sama 3, berarti 48. Dibagi sama depan kali depan, dikurangi belakang kali belakang. Bagus. Ini berarti 168 akar 3 dibagi sama 3. Berapa bisa dibagi? Ini sama ini bisa dibagi nggak? 15, 56. Oke, terus kemudian dibuka-buka karena penyebutnya yang di tengah itu bagus. 1, 49 tambah 48. Berarti 97. Minus 56 akar 3, yang belakang adalah sama 56 akar 3, jadi bagus 97 tambah 3, hasilnya 100. Oke, terus kemudian nggak perlu. Contoh berikutnya. Oh, agak panjang. Jadi kita harus selesaiin yang di dalam akar dulu mungkin. Jadi saya tulis kayak gini. Karena itu kan harus keluar dari akar. Jadi dia harus dikali sama akar sekawan. Minus 1 ditambah sama akar 5. Dikali sama akar... Waduh, nggak cukup tempatnya. Nggak jadi deh, nggak jadi di situ. Minus 1 ditambah sama akar 5. Terus kemudian di sini ada akar. 10 minus 2 akar 5 dibagi sama 10 plus 2 akar 5 dikali akar sekawan. 10 min 2 akar 5 karena dia nyambung sama sebelahnya yang di atas. 10 min 2 akar 5 ditambah sama 3 minus akar 5 dikali sama akar yang segitu panjang. 10 plus 2 akar 5 dibagi sama ini. Nah ini kali akar sekawan lagi. 10 plus 2 akar 5 dibagi sama 10 plus 2 akar 5. Yang ini nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Yang atas jangan dikaliin ya, karena dia bentuknya jadi bentuk kuadrat. Nanti kita punya 10 min 2 akar 5 kuadrat. Nanti kalau dikeluarin dari akar kan bisa langsung, jadi jangan dikaliin.
Yang bawah berarti A plus B sama A min B. Berarti kita punya 100 dikurangi sama 4 dikali sama 5. 4 kali 5, 20. Tetangga kalau nggak salah sama hasil penyebutnya. Akar dari yang atas itu berarti adalah 10 ditambah sama 2 akar 5 dikuadratin. Yang bawahnya kan sama, 80. 100 dikurangi 20. Min 1 ditambah sama akar 5. Ini 10 dikurangi 2 akar 5. Terus kemudian karena penyebutnya sama, akar 80 saya tulis dulu sebelum disederhanain. Di sini ada 3 minus akar 5. Terus kemudian yang keluar dari akar adalah 10 ditambah sama 2 akar 5. Oke, terus kemudian dikaliin, kali satu-satu ya. Ini kali ini berarti minus 10. Yang kedua adalah plus 2 akar 5. Jangan lupa 10 itu akar 2 sama akar 5 ya. Jadi kalau misalkan kita kaliin, tandanya dulu, plus minusnya dulu. Terus kemudian yang sama, terus kemudian baru akar sisanya. Ini minus. Karena minus kali plus yang sama akar 5 kali akar 5 berarti hasilnya adalah 10 ditambah dengan ini 30 ditambah sama 6 akar 5 dikurangi sama ada yang salah ya. Ini kan 10, ini kan bukan akar. Cek lagi, itu kali itu min 10 betul, itu kali itu 2 akar 5, ini kali ini 10 akar 5 ya. Ini 10 akar 5 karena dia nggak ada akarnya. Terus kemudian yang belakang minus 2 kali 5 ya betul, itu kali itu 30, kali itu 6 akar 5, terus kemudian 10 akar 5, terus min 10. Bawahnya akar 80 bisa berasal dari akar 16 kali 5, 16 50, 30 ya betul. 16 akar 5 berarti 4 akar 5. Sederhanain yang bisa disederhanain. Siapa yang bisa ditambah? Ini bisa ditambah 10 akar 5 sama min 10 akar 5. Terus kemudian kita punya 2 akar 5 sama 6 akar 5. Berarti 8 akar 5. Ada akar lagi nggak? Nggak ada. Terus kemudian angka. Min 10, min 10, min 20, min 20 tambah 30, 10, 10 kurangi 10, habis. Dibagi sama 4 akar 5, jadi hasilnya adalah 2. Itu semua adalah penjelasan tentang akar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.